Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Febrina Rizky Eka Putri dengan NIM 2052311144, Adelia Monica Ramawati dengan NIM 2052311145, Revangga Dani Kurniawan dengan NIM 2052311146, Monica Septiasari dengan NIM 2052311147, Pramita Intan Pratiwi dengan NIM 2052311148, Nanda Ika Salsabila dengan NIM 2052311149. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kredit manajemen. Apa itu manajemen kredit dan apa tujuannya? Manajemen kredit atau manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamatan kredit. Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi sekaligus untuk menjaga keamanan nasabah penyimpan. Adapun fungsi kredit sendiri, yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit adalah salah satu stabilisasi ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang keenam, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Jenis-jenis kredit di bank. Yang pertama, kredit menurut sifat penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi yang ditekankan digunakan untuk peningkatan usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang kedua, kredit menurut keperluannya dibedakan menjadi tiga. 1. Kredit produksi atau eksploitasi. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik jumlah hasil produksi maupun kualitas atau mutu hasil produksi. Yang kedua, kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang meningkatkan utilitas suatu tempat dari suatu barang. Kredit perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri dan kredit perdagangan luar negeri. Yang ketiga, kredit investasi, kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal usaha, perluasan usaha maupun pengembangan proyek baru. Yang ketiga yaitu kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi tiga, kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Yang keempat yaitu kredit menurut cara pemakaiannya. Kredit ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama, kredit rekening koran bebas, artinya nasabah bebas melakukan penarikan dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas, artinya nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus, tetapi secara teratur serta disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kredit rekening koran avlopen, artinya penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya digunakan oleh nasabah. Yang keempat, revolving kredit, artinya sistem penarikan kredit sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun namun cara pemakaiannya berbeda. Yang kelima, pinjaman berjangka, artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu. Yang kelima, kredit menurut jaminannya dibedakan menjadi dua, yaitu kredit blanko, artinya kredit yang diberikan tanpa jaminan akan tetapi jaminan atas kredit dimaksud adalah bonafiditas dan prospek usaha nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, secure loans,
yaitu jenis kredit yang penilaiannya lengkap dalam arti segala aspek yang dipertimbangkan termasuk agunan atau jaminan. Penetapan kebijakan perkreditan. Dalam hal ini, pimpinan bank harus bisa mengukur kekuatan keuangan dan permodalan bank, baik uang sendiri maupun uang luar. Faktor-faktor yang dapat mempertimbangkan perkreditan yaitu bagaimana keuangan bank saat ini, pengalaman bank dalam beberapa tahun terutama yang berhubungan dengan dana dan perkreditan, keadaan perekonomian, bank kemampuan dan pengalaman organisasi perkreditan, dan bagaimana hubungan yang dijalin dengan bank-bank lain yang sejenis. Organisasi kredit. Organisasi kredit harus diketahui terlebih dahulu tentang prosedur kredit karena di dalam organisasi harus mengetahui pengertian atau prosedur penelaah, pembagian tugas, pembagian atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara unit-unit lain di bank. Pengelolaan kredit dapat kita urutkan sistematisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan kredit, yang kedua permohonan kredit, yang ketiga administrasi kredit, yang keempat pengawasan atau pengamanan kredit. Adapun kebijakan bunga kredit. Bunga kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Bunga uang itu ditentukan oleh preferensi, likuiditas, dan jumlah uang. Bunga pada dasarnya memiliki pengertian, yaitu bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan atas pinjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. Bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai biaya produksi atau biaya modal. Asas perkreditan. Sebesar kuantitas harus dibarengi sebagai kualitas, yaitu dalam penyebaran risiko yang dilakukan melalui pemberian kredit yang menyebar ke beberapa sektor dan beberapa nasabah. Titik beratnya ditekankan pada tingkat kemampuan usaha nasabah. Penyusunan rencana kredit. Karena kredit merupakan kegiatan yang utama dari bank, maka rencana kredit merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka melengkapi kebijakan perkreditan secara menyeluruh. Langkah pertama dalam merencana kredit adalah penganalisisan berbagai aspek yang berhubungan dengan perencanaan kredit tersebut. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kondisi perekonomian dan perdagangan. Yang kedua, bidang usaha. Yang ketiga, kondisi keuangan bank. Yang keempat, organisasi bank. Kelima, keahlian dari pejabat-pejabat kredit. Analisa atas permohonan kredit. Beberapa langkah dalam pemberian kredit atau sering disebut prosedur kredit adalah pengumpulan informasi, penilaian kredit, keputusan kredit, dan pelaksanaan kredit. Untuk lebih jelasnya, kami menganalisa kualitatif dan kuantitatif kredit dan analisa jaminan dan agunan kredit. Nilai kredit. Kredit adalah kepercayaan dan hal itu timbul bila telah ada pendekatan antara pemberian kredit dan penerima kredit. Karena kredit sangat dibutuhkan masyarakat, maka kredit memiliki nilai. Informasi kredit. Sumber-sumber informasi kredit yang diperoleh dari laporan si pengusaha peminta kredit, laporan dari rekor bank, laporan dari sumber-sumber lainnya. Pelaksanaan pemberian kredit. Hal-hal yang tertera dalam perjanjian kredit. Yang pertama, kredit maksimal. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, keperluan kredit. Yang keempat, bunga atau provisi. Yang kelima, materai. Yang keenam, bentuk kredit. Yang ketujuh, jaminan kredit. Yang ke-8, asuransi. Dan yang ke-9, ketentuan-ketentuan tambahan. Administrasi kredit. Setelah pelaksanaan kredit, maka bank harus mengatur administrasinya dengan baik sehingga memudahkan bank untuk mengikuti perkembangan kredit tersebut demi usaha pengamanan. Formulir laporan yang diperlukan dalam administrasi kredit antara lain 1. Kartu debitur. 2. Laporan pemberian kredit. 3. Laporan realisasi dan mutasi kredit. Pengamanan kredit. Langkah pengamanan kredit dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Usaha adalah memperkecil resiko yang mungkin timbul. Pengamanan kredit memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, pengamanan preventif adalah
Langkah pengamanan sebelum kredit mengalami ketidaklancaran atau kemacetan. Yang kedua, pengamanan represif adalah langkah pengamanan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan. Manfaat batas maksimal pemberian kredit. Yang pertama, melebarkan penyebaran risiko. Yang kedua, kredit monopoli oleh grup debitur. Yang ketiga, mengurangi tekanan terhadap penyimpanan oleh para pemegang saham atau pengurus lainnya. Yang keempat, memperluas jaringan nasabah bank. Metode analisis kelayakan kredit. Metode analisis kelayakan kredit yang biasa disebut dengan analisa 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic, dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Pemberi pinjaman dapat melihat laporan kredit calon debitur, skor kredit, laporan laba rugi, dan dokumen lain yang relevan dengan situasi keuangan peminjam. Karakter. Prinsip dasar dalam pemberian kredit adalah karakter. Dari calon peminjam, indikator risiko karakter yang diperlukan yaitu calon debitur memiliki reputasi yang baik dalam hubungan dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Calon debitur tidak mempunyai supplier tetap dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Analisis karakter dapat diperoleh dengan cara pengecekan sistem layanan informasi keuangan ke otoritas jasa keuangan, layanan hacking, info dari lingkungan. Capacity atau kemampuan. Analisa ini digunakan untuk mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan membandingkan pendapatan dengan kewajibannya dan menilai rasio hutang terhadap pendapatan peminjam. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan manajerial calon debitur, analisa kemampuan finansial perusahaan, dan analisa proses produksi. 3. Capital atau permodalan. Analisa ini terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam. Kapital dinilai berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian itu pihak pemberi pinjaman dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman dan berapa besar pinjaman yang akan diberikan. Kolateral atau jaminan. Analisa ini digunakan untuk melihat nilai daripada jaminan yang diberikan oleh debitur, yang meliputi status kepemilikan jaminan, kecukupan nilai jaminan, dan bentuk dari pengikatan jaminan. Tujuan dari analisa ini sebagai second way out jika debitur melakukan one presentasi dan secara psikologis untuk mengikat keseriusan debitur dalam menjalankan usaha dan membayar kewajibannya. Condition of economy, kondisi ekonomi. Analisa ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Kondisi mikro maupun makro dari suatu daerah, negara, ekonomi global akan mempengaruhi kedua belah pihak. Tujuan dari analisa ini untuk memprediksi prospek usaha di masa yang akan datang serta prediksi resiko kemungkinan gagal bayar. Sekian dari kelompok 5 kredit manajemen, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.